Alhamdulillah dalam pada pagi menjelang siang ini kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pertama dapat kami sampaikan bahwasanya berdasarkan analisa dan evaluasi yang senantiasa kita laksanakan di Polres Jombang, kita membentuk Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Curanmor, di mana Satgasus Curanmor ini terdiri dari anggota Satreskrim Polres Jombang, kemudian unit Reskrim Polsek Jajaran, beserta fungsi pendukung lainnya. Dan alhamdulillah dalam 2 bulan kebelakang ini kita berhasil menangkap 17 tersangka yang terlibat pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti sebanyak 34 kendaraan sepeda motor, di mana 7 unit kendaraan sepeda motor ini sudah kita ketahui pemiliknya dan 27 unit lainnya masih dalam pengembangan. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku curanmor ini yang kami sebutkan tadi sebanyak 17 orang ini, di mana 10 dari 17 orang tersangka yang kita tangkap ini merupakan residivis, artinya pernah menjadi pelaku curanmor dan sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan dan telah menjalani masa hukuman. Kemudian kembali 10 orang ini melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku curanmor ini, yang pertama diantaranya menggunakan kunci T, kemudian juga ada dengan cara mendorong. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya dari 8 kasus sepeda motor yang berhasil kita amankan, 34 sepeda motor yang kita amankan, 8 diantaranya itu terjadi pencurian kendaraan bermotor karena korban memarkirkan kendaraannya atau pada suatu tempat tertentu dalam keadaan kunci menggantung di dashboard sepeda motornya. Bagi kita, kepolisian, adalah suatu kebanggaan bisa mengungkap kasus kejadian curanmor seperti ini. Namun jauh daripada itu, adalah suatu kemuliaan apabila kita bisa bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan curanmor dan kejahatan lainnya di Kabupaten Jombang ini. Oleh karena itu, kami sangat menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jombang, mari kita meningkatkan kepedulian, kesadaran untuk mari kita bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan terkecil kita dahulu. Pertama, dengan cara memarkirkan kendaraan di tempat yang aman, menggunakan kunci ganda atau alarm, serta mari kita meningkatkan siskamling di lingkungan kita agar Jombang ini agar semakin aman, maju dan sejahtera untuk kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya, teknisnya disampaikan oleh Kasat Reskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambahkan sedikit bahwa akan kami jelaskan beberapa modus yang digunakan oleh pelaku. Jadi dari 34 unit yang kami amankan, jadi sebanyak 12 unit itu dilakukan pencurian dengan menggunakan kunci T. Kemudian 8 unit diantaranya diambil karena kunci menggantung. Kemudian 1 unit diantaranya dilakukan dengan cara kekerasan, curas. Kemudian 10 unit diantaranya yang lain diambil dengan cara didorong atau di step. Ya, jadi kami jelaskan waktu kejadian ini rata-rata di antara pukul 00 sampai dengan 05 pagi. Jadi waktu dini hari. Kemudian kebanyakan tempat kejadian perkara ini di halaman, di teras rumah, di rumah yang tidak memiliki pagar, kemudian di pusat-pusat keramaian, di mana para pelaku ini mencari kesempatan unit-unit yang bisa dilakukan pencurian, baik itu menggunakan kunci T, didorong, maupun kunci menempel.
Ya, jadi kemudian hasil curian ini dijual oleh pelaku, baik itu melakukan online, COD, baik itu pembelinya sudah dikenal oleh pelaku maupun pembeli yang dikenal melalui media sosial. Ya, jadi sebagaimana himbauan Bapak Kapolres tadi, agar masyarakat tetap meningkatkan kesadaran untuk mengamankan unit-unit kendaraannya sendiri, bisa dengan kunci ganda, bisa memasangkan alarm, maupun bisa diparkirkan di tempat yang aman, yang sekiranya tidak menjadi sasaran pelaku, karena pelaku ini sistemnya hunting. Jadi dia akan hunting keliling kota mencari sekiranya unit mana yang bisa dilakukan pencurian. Mungkin demikian yang kami tambahkan, Bapak Kapolres. Terima kasih. Dan semua barang bukti ini dari mana? Dari lokal sini atau dari beberapa kota? Ya, kami jelaskan. Jadi yang sudah kami amankan 17 tersangka ini antara lain ada yang lokal dari wilayah Jombang itu sendiri, ada yang dari Mojokerto, ada yang Surabaya, Pasuruan, dan juga ada yang dari Madura. Mereka ini memang sudah spesialis ataukah yang masih coba-coba aja? Gitu? Ya, dari 17 orang tersangka yang kita amankan, 10 orang residivis, ada juga yang baru mencoba-coba, ada yang juga yang pengulangan tindak pidana. dan semua barang bukti ini Bentar, saya tambah dulu. Jadi di kepolisian itu ada namanya routine theory activity. Terjadinya kejahatan itu ada 3 diantaranya. Diantaranya adalah adanya suitable target, artinya target yang cocok untuk menjadi korban atau sasaran pelaku pencurian kendaraan bermotor ini. Ketika motor berada di tempat yang tidak aman, tidak terpantau oleh pemiliknya, kemudian kuncinya menggantung. Seperti contoh orang bertani kemudian meninggalkan motornya di pinggir sawah dan dalam keadaan kunci menggantung, ini bisa saja meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Jadi ini sangat kita perlu sadari bersama biar peduli agar tidak menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. dan seluruh barang bukti ini diamankan dari tangan pelaku sendiri ataukah sudah ke penadah? Kalau misalkan dijual per unit berapa harganya? Jadi kami sampaikan dari 34 unit ada yang kami amankan dari sudah di tangan penadah atau pembeli, ada yang masih di tangan pelaku, ada yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Ya, jadi untuk harga penjualan ini antara 2 juta sampai 5 juta biasanya dengan status bodong. Ada lagi rekan-rekan? Cukup, kami kembalikan ke MC. Mohon izin, acara selanjutnya penyerahan barang bukti sepeda motor merek PCX 160cc warna merah diserahkan kepada Bapak Irsadul Ibad, alamat Gumulan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Dan yang ketiga, Honda Supravit diserahkan kepada Bapak Ilsan Sugiono, alamat Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Yang keempat, sepeda motor merek Yamaha PGR diserahkan kepada Bapak Sukardi, alamat Tugu Sumberjo, Kecamatan Peterongan. Yang kelima, sepeda motor merek Honda Supra X 125 diserahkan kepada Bapak Sumulyono, alamat Mojowarno, Kabupaten Jombang. Dan yang keenam, sepeda motor merek Beat warna putih diserahkan kepada Bapak Nizar, alamat Pare, Kediri. Dan yang terakhir, sepeda motor merek Yamaha Miosol diserahkan kepada Bapak Fahmi, alamat Mojokerto, Kabupaten Jombang. Dulu, sebelum tanya dulu. Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Ilsan. Asli mana Pak deh? Sebani. Udah berapa lama hilang motornya? 2 bulan. Pak Isan pekerjaannya apa? Rubo. Hilangnya gimana sih? Samping jalan sawah antar sebelas kan. Kok di sawah ditinggalin? Iya, itu dekat kebun apa, jagung. Ini dibobol kuncinya atau kuncinya digantung? Enggak, nanti saya buka. Hah? Kunci sabar. Oh, iya. Jadi diparkir di sawah, diambil sama orang. Jadi ya, ke depan ya Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Senang sama teman-teman bisa ketemu dengan Jangan parkir sembarangan lagi. Ya. terima kasih dari Bapak Kapolsek kinerjanya saya menyenangkan bisa ketemu dengan teman-teman. Iya Pak, sama-sama ya.